Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Anissa Ilmi Farid sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah. Pada sesi ke-8 ini kita akan mereview kembali administrasi pemerintahan daerah, apa saja yang sudah diperbincangkan dan sudah kamu tahu. Karena mahasiswa harus diharapkan mampu merangkum keseluruhan materi yang telah dibahas selama perkuliahan dan tutorial, kemudian mampu menganalisa mekanisme serta prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi keuangan daerah berdasarkan kebijakan keuangan negara yang berlaku secara tepat dan benar sesuai dengan sumber belajar utama kita, yaitu administrasi pemerintahan daerah yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka yang sudah bisa diunduh dan diunggah di perpustakaan digital kita. Oke? Akan sedikit saya review terkait hal tersebut, bahwasannya eh, secara umum, sebenarnya mata kuliah ini memuat pembahasan mengenai prinsip-prinsip otonomi daerah yang termasuk azas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan. Nah, mahasiswa ini sebenarnya dituntut memahami bagaimana sih kewenangan pemerintah pusat, daerah dibagi, serta bagaimana daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konsulen yang membahas terkait dengan mulai dari pemerintahan provinsi sampai dengan kabupaten atau kota, termasuk fungsi kepala daerah, DPRD, dalam menjalankan pemerintahan. Nah, pemahaman terstruktur ini sebenarnya penting untuk menganalisa bagaimana kebijakan publik dibuat dan diimplementasikan berdasarkan level lokal. Oke, kemudian sebenarnya mata kuliah ini juga menekankan, review dari materi ini adalah menekankan bahwasannya peran strategi aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah, bagaimana ASN daerah bukan semata pelaksana teknis, tetapi aktor penting dalam perencanaan pelayanan publik dan inovasi daerah. Karena terkait dengan materi manajemen ASN, penerapan sistem merit, pembinaan kompetensi, dan tantangan integritas menjadi bagian yang harus bisa dicermati oleh para mahasiswa. Apalagi hari ini Kemenristek menyatakan bahwasannya mahasiswa harus menjadi agen yang berdampak bagi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oke, dan aspek pelayanan publik sendiri sebagai titik temu antar pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi materi ini sebenarnya menekankan bagaimana standar pelayanan, prinsip pelayanan yang baik, serta inovasi layanan pemerintahan daerah seperti mall pelayanan publik dan digitalisasi administrasi. Nah, tidak kalah penting juga sebenarnya mata kuliah ini mengurai bagaimana mekanisme pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah oleh pemerintahan pusat maupun lembaga pemeriksa. Aspek ini memastikan bahwa adanya pelaksanaan otonomi daerah bisa berjalan dalam koridor hukum akuntabel serta mendukung pembangunan nasional. Nah, berarti sesi ini sebenarnya keseluruhan itu membahas mulai dari konsep dasar hingga isu-isu kontemporer seperti digitalisasi pemerintahan, reformasi birokrasi, dan tata kelola yang berkolaborasi dihubungkan kembali menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, artinya bahwasannya mahasiswa mampu melihat integrasi antar bab dan memahami bagaimana teori-teori yang sudah ada di dalam bab-bab tersebut dengan dinamika pemerintahan daerah yang nyata. Dengan pemahaman menyeluruh, mahasiswa akan lebih siap menyusun analisis dengan membuat rekomendasi kebijakan, policy brief, dan menghadapi evaluasi akhir mata kuliah dengan melihat seberapa jauh kamu bisa menjawab diskusi dan seberapa jauh kamu bisa mengerjakan tugas tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan, review dari saya, sesi terakhir ke-8. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saya ingatkan kembali kepada kalian semua, kerjakanlah diskusi dan tugas-tugas yang belum kalian ini. Jangan lupa juga berkunjung ke video-video yang sudah ada di dalam portal kalian masing-masing. Sampai ketemu lagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, bersama saya Anissa Ilmi Farid. See you there. Bye. Dadah.